Sintayong aneh gegerkan publik, sampai media Korea pun ikut komentar yang mengejutkan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Sintayong raja strategi aneh. Dibilang aneh karena juru taktik asal Korea Selatan ini tidak memiliki formasi baku dan pemain yang benar-benar diandalkan dalam 11 susunan pemain awal Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Namun keanehan ini yang membuat Timnas Indonesia diperhitungkan saat turun di Piala AFF 2020 sebab perubahan strategi yang dilakukan Sintayong dari pertandingan ke pertandingan membuat pola permainan Timnas Indonesia sulit dibaca lawan. Kita ambil contoh daftar line up Timnas Indonesia kontra Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia di fase grup B Piala AFF 2020. Dalam 4 laga itu, 11 pemain awal yang diturunkan Sintayong tak pernah sama. Pola permainan yang dimainkan Sintayong pun berubah-ubah, mulai dari 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-5-1, hingga 4-4-2. Kondisi itu bahkan membuat pelatih Malaysia Tan Cheng Hu pusing 7 keliling. Hasilnya, Timnas Malaysia dihancurkan Timnas Indonesia dengan skor 1-4. Sebagai pelatih, saya bilang kepada pemain bahwa kita harus fleksibel. Dengan situasi, kami tidak tahu Indonesia akan bermain dengan bertahan atau ofensif, kata Cheng Hu sebelum laga Timnas Indonesia versus Malaysia. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah pendekatan strategi yang dibuat Sintayong membuat Timnas Indonesia juara Piala AFF 2020? Peluang itu ada. Bahkan media-media Korea Selatan yang notabene asal negara Sintayong memprediksi Timnas Indonesia akan lolos ke final Piala AFF 2020. Di partai puncak, Timnas Indonesia diprediksi kembali bertemu Vietnam. Jika kelar sebagai juara Piala AFF 2020, keyakinan Timnas Indonesia menapaki jenjang yang lebih dahsyat, otomatis lebih terbuka. Sekedar informasi, pada 8-14 Juni 2022, Timnas Indonesia akan turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Peluang Timnas Indonesia berprestasi di ajang ini semakin besar sebab selain Sintayong sudah tahu cara mengembangkan potensi pemain Timnas Indonesia. Skuad Garuda diprediksi bakal dibela 4 pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Sekedar informasi, PSSI saat ini sedang membantu proses naturalisasi 4 pemain keturunan yang merumput di Eropa. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mads Hilgers, dan Kevin Dix. Nama-nama di atas diproyeksikan turun saat Timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Pertanda Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.